Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Beris Film. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul John Wick Chapter 4, yang dirilis tahun 2023. Film ini disutradarai oleh Chad Stahelski, diperankan oleh Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Donnie Yen dan masih banyak pemeran keren lainnya. Film ini lanjutan dari series John Wick yang keempat. Jika kalian penasaran dengan episode 1, 2 dan 3 linknya ada di deskripsi. Seperti biasa, film ini adalah lanjutan dari series sebelumnya, yaitu menceritakan John Wick yang kembali berusaha bebas dari dunia pembunuh bayaran dengan cara menghancurkan High Table, organisasi global yang mengatur para pembunuh. Namun, perjalanannya membuatnya harus menghadapi musuh-musuh baru dan lama dalam pertempuran yang brutal dan penuh darah. Daripada penasaran, berikut alur ceritanya. Fire! Film dimulai dengan John Wick sedang bersembunyi dan dilatih oleh The Bowery. Mereka berada di sebuah tempat terpencil di bawah tanah di Maroko. You ready, John? Yeah. John kemudian menyerang markas Elder di gurun pasir sambil menggunakan kuda. John ingin mengambil kembali cincin kawinnya. Anak buah Elder pun satu persatu dibunuh John. Sampai akhirnya John bertemu dengan Elder, pemimpin The High Table. Saat John menanyakan di mana cincinnya, Elder memberitahu bahwa cincin tersebut sudah hilang. John sangat marah dan menembak Elder sebagai bentuk pemberontakan. Namun, tindakan ini justru memicu kemarahan High Table. Kemudian High Table mengutus seseorang bernama Harbinger ke Hotel Continental. Di sana dia mengirim sepucuk surat buat Winston dari pemimpin baru High Table, yang bernama Marquis Vincent de Gramont. Marquis memberi pesan bahwa hotel ini akan dihancurkan dalam kurun waktu 1 jam. Winston dan Charon menemui Marquis agar memberi kesempatan untuk hotel tersebut tidak dihancurkan. Namun Marquis marah besar karena John Wick yang seharusnya mati tapi tetap masih hidup. Marquis pun meledakkan Continental New York dan kemudian menembak Charon akibat membantu John. Keesokan harinya, Marquis memanggil seorang pembunuh bayaran buta bernama Cain, teman lama John. Di sini Marquis menyuruh Cain untuk membunuh John. Awalnya Cain menolak, namun Marquis mengancam keselamatan putrinya. Cain pun terpaksa ikut aturan High Table. I will serve. Berpindah ke Osaka, Jepang, Hotel Continental di sini dikelola oleh Shimazu Koji dengan anaknya Akira. Ternyata di dalam hotel tersebut, secara diam-diam John bersembunyi. John adalah sahabat Koji dulunya. John meminta maaf kepada Koji karena membawa masalah jika dia berada di sini. Koji tak mempermasalahkannya karena persahabatan lebih penting. Tak berselang lama, Akira memberitahukan bahwa pasukan High Table datang ke hotel. Koji pun bersama anak buahnya bersiap untuk menghadapi pasukan Marquis dari High Table. Saat berada di bawah, ternyata Cain juga ada di sana. Cain memperingatkan Koji agar patuh terhadap High Table, karena High Table mengetahui keberadaan John di dalam hotel tersebut. Namun Koji tetap teguh mempertahankan hotel tersebut. Peperangan di dalam hotel terjadi. John dan Akira yang berada di atas ikut diserang. Baku tembak pun terjadi. Saat penembakan di hotel tersebut, Akira tertembak. John mencoba melindunginya. John berperang sendirian menghadapi pasukan High Table. Sampai akhirnya berhadapan dengan Cain, teman lamanya. Perkelahian menggunakan samurai bahkan senjata terjadi. John hampir saja terbunuh oleh Cain. Namun tiba-tiba saja seseorang menembak mereka berdua. Harga John kemudian dinaikkan menjadi $20 juta. Saat John melarikan diri dari hotel, dia dihadang seseorang bernama Mr. Nobody, seorang bounty hunter misterius dengan anjingnya. Dia memantau John dan menunggu harga tertinggi. Namun setelah itu dia membebaskan John, karena menurutnya harganya masih kurang. Kembali ke Koji dan Akira yang sedang digotong karena terluka. Cain menghadang mereka berdua. Duel menggunakan samurai antara Koji dan Cain terjadi. Koji tewas setelah ditusuk Cain. Sementara putrinya Akira bersumpah akan membalas dendam pada Cain. Keesokan harinya Nobody mendatangi Marquis bersama Cain. Nobody menawarkan diri bahwa dia bisa membunuh John, asal Marquis menambah harganya menjadi $25 juta. Namun Marquis menawar harga menjadi 23 juta. Mereka pun sepakat.
Namun saat berjabat tangan Marquis menusuk tangannya Nobody. Untuk menunjukkan komitmen Nobody pada tujuannya. Dengan menahan rasa sakit Nobody menarik tangannya dari pisau tersebut. John bertemu kembali dengan Winston. Dia bertanya kepada Winston siapa orang yang mengincarnya. Winston menjelaskan tentang Marquis agar John bisa mengalahkan Marquis secara sah dan terbebas dari bayang-bayang High Table. John harus menantangnya dalam duel formal. Namun hanya bisa dilakukan jika dia bagian dari keluarga kriminal. Kemudian John kembali ke keluarga Ruska Roma di Berlin. Baru tiba di sana John ditembak dan digantung. Di sana pemimpinnya bernama Katia. John telah dicabut status keluarganya. Untuk diterima kembali, Katia menyuruh John untuk membunuh seorang kriminal sadis bernama Killa Harkan. Karena Killa telah membunuh ayahnya Katia, John kemudian sepakat dengan Katia. Kemudian Klaus anggota Ruska Roma mengantarnya kepada Killa. Di sana John juga ditunggu oleh Cain dan Nobody yang sama-sama ingin membunuh John, karena suruhan dari Marquis. Kemudian mereka berempat bermain sebuah kartu. Yang kalah akan dibunuh, namun Killa bermain curang. Let me guess. John langsung menusuknya dengan kartu. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk membunuh Killa. Pertempuran terjadi di markas Killa. Killa mencoba kabur dan dikejar John, sampai akhirnya John mendorong Killa jatuh. Dia mengambil giginya Killa dan menyerahkannya kepada Katia. John mendapatkan kembali menjadi keluarga Ruska Roma. Keesokan harinya Winston menegosiasikan duel antara John dan Marquis, agar John bisa terbebas dari High Table. Karena John telah memenuhi syarat, dia sudah kembali ke keluarga lamanya. Setelah itu John datang ke tempat Marquis. Di sana sudah menunggu Winston, Marquis, Cain, dan para anak buah Marquis. Mereka akan duel pistol dengan syarat, jika John menang, dia bebas dari High Table. Sedangkan Winston akan dikembalikan sebagai manajer Continental New York. Namun jika John kalah, mereka berdua akan mati. Duel akan dilakukan di Sacré-Cœur, Paris, saat matahari terbit. Setelah dari tempat itu Marquis mencoba membatalkan duel dengan cara lain. Dia menaikkan bounty John menjadi $26 juta. Dan mengirim seluruh pembunuh di Paris untuk membunuh John sebelum duel dimulai. Kembali ke John yang mempersiapkan diri untuk menuju tempat tersebut, dia meminta sebuah pistol kepada Bowery dan juga Winston. Saat John dalam perjalanan, John harus bertarung melewati berbagai lokasi brutal, yaitu lalu lintas bundaran Arc de Triomphe. Di sini John harus benar-benar bersusah payah di tengah jalan. Menghadapi pembunuh bayaran dan anak buah Marquis bernama Chidi, mereka bertarung di tengah jalan. John mencoba kabur menggunakan motor, namun dihadang oleh pembunuh di tempat tersebut. Sampai akhirnya John masuk ke sebuah bangunan, di dalam tersebut baku tembak pun terjadi. Mr. Nobody juga ada di sana karena mengincar John. Dia menelpon dan menawar Marquis $40 juta jika ingin John mati. Bounty John semakin naik jadi $40 juta. Pembunuh bayaran banyak berdatangan menghampiri John. Kemudian John dan Nobody bertemu dan bertarung. John hampir membunuh Nobody, namun John melihat anjingnya Nobody dalam bahaya. John pun langsung menembak Chidi dan kabur melalui jendela. Kemudian John tiba di tangga Montmartre. John dihadang setiap pembunuh yang lainnya di tangga tersebut, karena banyaknya musuh yang ingin membunuhnya. Saat sampai di atas, John ternyata dihadang oleh Chidi yang masih hidup. Dia ditendang dan kembali jatuh ke bawah. Cain kemudian membantunya kembali naik dan membunuh setiap orang yang menghalangi langkah John. Saat John berada di atas, John kembali berhadapan dengan Chidi. Dalam duel tersebut Chidi hampir menembak John. Namun ditolong oleh Nobody karena John telah menyelamatkan anjingnya. Cain kemudian menyerang Chidi dan membunuhnya menggunakan samurai. John akhirnya sampai di tempat duel dalam keadaan terluka. Namun John tetap siap menghadapi Marquis. Duel dilakukan dengan pistol satu peluru, jarak yang terus mendekat tiap ronde. Namun bukan Marquis yang berduel melainkan Cain, karena anaknya diancam oleh Marquis. Ronde pertama dimulai dengan jarak 30 langkah, John dan Cain saling menembak. Fire! Ronde kedua dengan jarak 20 langkah. Fire! Ronde ketiga 10 langkah. Di sini antara hidup dan mati dipertaruhkan, tembakan dimulai. Fire!
John terbaring di ronde terakhir. Marquis menggantikan Cain untuk membunuh John sendiri, karena dia sengaja menyimpan satu peluru untuknya. Dia mengira John sudah kehabisan peluru, namun ternyata John belum menembak. John dengan cepat menembak dan membunuh Marquis. Harbinger yang berada di sana menyatakan, Winston dan John dinyatakan bebas dari High Table, serta Cain yang juga dibebaskan putrinya oleh High Table. Setelah itu John pun terluka parah dan duduk di tangga gereja. Dia menyebut nama istrinya Helen, lalu jatuh. Keesokan harinya, Winston dan Bowery King mengunjungi makam John Wick. Di sana tertulis, John Wick Loving Husband. Dan film pun berakhir.